Selamat sore Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu program Ngobrol Virtual edisi 26 Januari 2023. Tentunya kita akan membahas topik-topik yang informatif, aktual, serta menarik untuk kita perbincangkan. Seperti yang satu ini sedang panas-panasnya, sedang viral juga di media sosial maupun kanal berita yang ada, terkait mantan Kadif Propam Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati telah membacakan nota pembelaannya pada sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari 2023 lalu. Tentunya kita akan membahas lebih lanjut terkait hal ini dengan tema kita hari ini, yaitu menilik pledoi Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Syarif Sadam Rifani Parawansa SHMH selaku pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga menanyakan ya kabar Bapak Ivan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, gimana Pak Ivan? Sore hari ini masih semangat untuk membagikan informasi? Insya Allah semangat. Oke, ini kan sedang panas-panasnya nih ya. Iya. Ada topik mengenai pledoi yang dibacakan oleh 5 terdakwa. Tapi yang paling kita highlight ini adalah Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi sebelum itu kita sudah bertemu 2 kali ya, Sudah, Pak. Hingga hari ini sudah 2 kali, Pak Ivan. Tapi mungkin pada pertemuan pertama, Vio agak lupa juga, mungkin tidak menanyakan, mungkin menanyakan kesibukan, tapi tidak menanyakan bagaimana jenjang karir seorang Bapak Ivan ini dengan title yang begitu panjang ya. Oke, silakan Pak Ivan. Iya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan sarjana hukum ya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2013 saya selesai. Masuknya tahun 2009. Masuknya tahun 2009, selesai 2013. Dan melanjutkan langsung program Magister Ilmu Hukum pada tahun 2013, selesai tahun 2015. Lalu saya mencari-cari pengalaman, mengajar sempat saya mengajar di beberapa universitas negeri maupun swasta sebelum saya diterima di Universitas Hasanuddin. Salah satunya di Universitas Negeri Makassar di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebetulan kakek saya Profesor Dr. Haji Paturungi Parawansa pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar atau Rektor IKIP pada tahun 1982, tahun 1991. Selama 9 tahun beliau menjabat Rektor IKIP, Rektor UNM. Tadinya saya ingin mengabdi di UNM, kakek saya ingin mengabdi di UNM karena beliau kan pernah menjabat sebagai rektor dan beliau ingin ada penerusnya lah. Betul. Ya, ingin ada penerusnya, tetapi karena mungkin bukan rezeki saya di situ, Allah memberikan saya rezeki yang lebih baik dari situ, sehingga saya alhamdulillah diterima di Universitas Hasanuddin. Ya, saya lalu tahun 2016 saya melanjutkan studi pada pendidikan doktor ilmu hukum di Universitas Airlangga, Surabaya. Dan alhamdulillah selesai pada tahun 2020. Jadi memang segitu cintanya dengan bidang hukum ya, Pak? Kalau dibilang cinta juga sebenarnya saya itu pengennya jadi jaksa sebenarnya, Mbak. Saya sebenarnya pengennya jadi jaksa. Makanya saya masuk di Fakultas Hukum. Tetapi karena Allah memberikan kita hanya bisa berencana, tapi Allah juga lah yang menentukan semuanya, sehingga saya menjadi dosen. Mungkin karena lingkup keluarga saya adalah lingkup akademisi ya. Mungkin lingkup keluarga saya, keluarga besar saya lingkup akademisi, kakek saya dosen, guru besar juga dan mantan rektor. Kebetulan ibu saya juga dosen, alhamdulillah tahun 2020 kemarin sudah profesor juga ibu saya. Selamat. Beliau guru besar di ilmu manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Kebetulan sama-sama, cuma beda fakultas saja. Beda fakultas saja. Dan bapak saya kebetulan dokter. Dokter dan juga sudah menyandang gelar doktor di Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 waktu itu.
Jadi pada hebat-hebat semua ya. Alhamdulillah mungkin karena lingkupnya, circle-nya mungkin. Lingkungan, betul. Lingkungan yang membentuk kita betul, sehingga kita bisa terbawa ke situ termotivasi juga iya, gitu ya. Diarahkan kemudian ada juga arahan dari orang tua, ya, ada arahan. Kalau saya tidak mengikuti kata-kata orang tua saya, ya mungkin saya masih gentayangan sampai sekarang, Pak. Nggak tahu di mana. Nggak tahu saya di mana sekarang. Oke. Mungkin saya gentayangan sampai sekarang. Kalau saya tidak mengikuti kata orang tua saya mungkin masih gentayangan. Nah, khususnya ibu ya, karena ibu yang paling berperan membentuk karakter dan membentuk kepribadian saya. Karena saya kebetulan anak tunggal juga, Mbak. Jadi saya sangat dekat dengan ibu saya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya peran ibu, dan juga tentunya motivasi diri sendiri juga itu pasti ada. Jadi ada dorongan, tapi juga dari internal juga diri sendiri juga ada gitu ya, Pak. Lingkungan paling penting. Ya, tadi kan sudah dibahas sedikit bahwa Pak Ivan ini sebenarnya bercita-cita ingin menjadi jaksa ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan simulasi, Pak ya. Iya. Boleh ya? Kalau misalnya belum bisa jadi jaksa, kita simulasi dulu ya, Pak. Jadi mungkin sebagai informasi awal, Pak, terima kasih tadi sudah menjelaskan bagaimana jenjang karir seorang Pak Ivan bisa menjadi hebat seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Dan juga kita akan simulasi menjadi jaksa nih, Pak. Mungkin sebagai informasi awal, kita seperti kuliah umum dulu ya, Pak. Memberikan kuliah umum bagi Tribuners nih yang membutuhkan. Tentunya banyak mendengar kata pledoi, dan pledoi, tapi sebenarnya mungkin agak bingung juga jawabannya pledoi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Mungkin bisa dibantu oleh Pak Ivan dalam hal ini. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi pledoi itu berasal dari bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda, tulisannya itu pledoi. P-L-E-D-O-O-I. Malah double O ya? Double O. Itu artinya pembelaan. Artinya memang pembelaan. Jadi dalam hukum acara pidana, karena kita mengadopsi dari hukum acara pidana di Belanda ya, karena kita adalah Eropa kontinental, jajahan dari Belanda, sehingga kita menggunakan kata pledoi. Pledoi itu artinya pembelaan. Jadi pembelaan itu adalah pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa dan atau majelis hakim dalam persidangan. Jadi memang kerap dikenal pledoi atau nota pembelaan gitu ya. Jadi memang benar adalah pledoi bagaimana terdakwa dan juga penasihat hukumnya itu mewakili terdakwa untuk menyampaikan pembelaan yang mereka susun gitu ya, Pak? Tapi sebenarnya untuk tujuan pledoi itu sendiri bagi terdakwa bagaimana, Pak? Apakah untuk menghilangkan hukuman atau gimana? Tujuan dibuatnya pledoi itu sebenarnya adalah bukan untuk menghilangkan hukuman sebenarnya. Karena itu adalah hukum acara pidana yang baku yang berlaku di Indonesia ya. Jadi pledoi itu adalah, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa pledoi itu adalah pembelaan. Jadi bukan untuk menghilangkan atau apa ya. Ya kalau menurut saya pledoi itu adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana menggugah hakim. Bagaimana menggugah hakim agar tuntutan yang diberikan oleh pihak penuntut umum itu mungkin bisa saja berkurang atau mungkin bisa saja paling ini mungkin bisa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Kalau memang tidak terbukti unsur-unsurnya. Seperti kalau misalnya kita bebas, itu kan sebenarnya bebas itu bisa dibebaskan kalau unsur-unsur dari pidana itu tidak terbukti sama sekali. Nah, kalau lepas itu kan berarti, kalau lepas itu dia lebih kepada bukan peristiwa pidana, melainkan bisa saja misalnya dia peristiwa perdata atau dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti akan dilihat di putusannya bahwa apakah hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, atau mungkin bisa dikurangi, atau mungkin malah memperberat sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh hakim. Jaksa. Ya, sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa, karena jaksalah yang harus membuktikan
unsur-unsur tersebut. Apakah memang unsur-unsur tersebut terbukti atau tidak. Seperti itu, Mbak. Jadi memang tujuannya adalah menggugah gitu ya hati hakim untuk apa ya istilahnya untuk bagaimana memainkan begitu nalurinya begitu ya. Paling tidak itu ada kalau saya mohon maaf kalau saya menganggapnya ada gangguan-gangguan sedikit agar terganggu memori-memori psikologisnya mungkin seperti itu. Karena walaupun jaksa yang harus membuktikan unsur-unsurnya karena ada asas dalam hukum acara actori incumbit onus probandi. Siapa yang membuktikan, siapa yang mendalilkan unsurnya maka dialah yang harus membuktikan. Maka dalam hal ini yang mendalilkan yang unsur-unsur dari itu adalah jaksa itu sendiri. Jadi dia yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan. Bagaimana caranya membuktikannya? Ya dia mengumpulkan alat bukti, mengumpulkan barang-barang bukti, ya dan lain-lain sebagainya. Karena kita mungkin tribuners kurang memahami apa itu alat bukti dan barang bukti ya. Karena alat bukti sama barang bukti itu berbeda, Mbak. Gimana Pak? Perbedaannya terletak di mana? Kalau alat bukti itu itu seperti keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, itu alat bukti. Kalau barang bukti itu bisa berbentuk alat atau sarana yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, pada saat setelah terjadinya tindak pidana, atau pada saat sebelum terjadinya tindak pidana. Contoh misalnya Ferdy Sambo. Ferdy Sambo menembak Joshua. Ada senpi gitu ya? Ya, ada senjata api. Senjata apinya itu adalah barang buktinya. Bukan alat buktinya. Yang menjadi alat bukti itu adalah saksi-saksi yang ada di situ. Contoh misalnya Kuat Ma'ruf dan siapa lagi Ricky Rizal dan lain-lain sebagainya. Itu saksi yang melihat secara langsung. Jadi beda antara alat bukti dan barang bukti. Nah, ini pertanyaan yang biasa saya tanyakan kepada mahasiswa saya yang sedang saya uji, baik yang saya sebagai pembimbingnya maupun sebagai pengujinya, bahwa alat bukti itu berbeda dengan barang bukti. Seperti itu. Tapi berapa persen yang mengerti, Pak, hingga saat ini? Ya, alhamdulillah bisalah. Bisa ya? Bisalah. Mendekati 100 lah. Mendekati 100. Jadi memang kategori alat bukti dan barang bukti itu berbeda. Jadi kalau yang Vio tangkap, alat bukti itu bagaimana mungkin ada lisan dan tulisan dari kesaksian itu. Dan kalau barang bukti fisiknya gitu ya. Iya, alatnya atau sarananya yang digunakan. Contoh yang senjata api itu itu barang buktinya, bukan alat buktinya. Seperti itu. Jadi penting juga bagi Tribuners pastinya ya, Pak. Karena Bapak sendiri sebagai akademisi masih sering mempertanyakan hal ini kepada mahasiswa gitu. Karena jangan sampai keliru antara alat bukti dan juga barang bukti. Tapi Pak, mungkin bagi Tribuners juga masih mempertanyakan nih Pak ya, terkait pledoi. Apakah memang ada pakemnya, hanya penasihat hukum yang boleh membacakan pledoi atau juga bahkan terdakwanya, Pak? Di dalam pasal 182 ayat 1 itu pledoi itu diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum dan dibacakan di persidangan. Jadi seperti yang kita lihat kemarin itu dibacakan dua-duanya. Ada dibacakan sama Ferdy Sambo dan juga dibacakan oleh penasihat hukum secara bergantian. Seperti itu. Jadi memang tidak ada pakemnya gitu ya? Tidak ada, Boleh, apakah boleh penasihat hukumnya saja? Boleh. Boleh penasihat hukumnya saja, tapi lebih bagus kalau langsung yang membacakan itu adalah si terdakwanya. Karena di situ ada pilihannya dan atau. Boleh dua-duanya, boleh salah satunya. Dan bunyinya dan atau ya gitu. Jadi boleh dua-duanya atau salah satunya. Tapi Pak juga bagi Tribuners ini mau juga mempertanyakan pastinya lebih lanjut, lebih lengkap begitu ya Pak Ivan, bahwa
memang persidangan pledoi ini akan dilaksanakan setelah hakim atau jaksa memutuskan bahwa perkara ini telah pembuktian perkara ini telah selesai, gitu ya? Iya. Jadi setelah selesai semua pembuktiannya, alat buktinya ya, karena kan harus runut itu keterangan saksi, keterangan ahli. Sempat kemarin ada guru kita juga, guru kami dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi ahli dalam persidangan Sambo, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Said Karim, ya. Beliau memberikan keterangan ahlinya, ya, untuk bahwa kita lihat bahwa itu kan alat buktinya ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua ini alat buktinya sudah dilalui. Sudah dilalui, dan kemarin juga kita sudah disidangkan secara resmi ya, secara live, bahwa sudah dilakukan juga pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Ya, setelah pembacaan penuntutan oleh penuntut umum, dilanjutkanlah pledoi, pembacaan pledoi. Pledoi itu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap di dalam persidangan. Setelah pledoi, dilanjutkan kembali atas jawaban dari jaksa itu, ya, namanya replik. Baru setelah itu duplik dan pembacaan putusan. Mudah-mudahan tidak lama lagi sudah ada putusan dari majelis hakim. Apakah mengikuti tuntutan dari jaksa, atau mungkin malah mengurangi tuntutan dari jaksa, atau mungkin malah memberatkan dari tuntutan jaksa, ya, nanti kita lihat aja. Oke. Jadi kita nantikan ya Pak, bagaimana hasil dari hakim majelis gitu yang menentukan seperti apa. Tapi Pak juga Vio mempertanyakan nih Pak, mewakili Tribuners pastinya, dasar hukum pledoi itu ada di undang-undang, terus pasal berapa Pak, serta bunyinya? Ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa pledoi itu diatur di dalam pasal 182 ya, ayat 1 huruf B. Ayat Kitab 1 huruf B. Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Itu diatur di situ. Bunyinya Pak, ada ingat jelas nggak Pak ya? Bunyinya itu bahwa pledoi itu diajukan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum dan dibacakan di muka persidangan. Kurang lebih seperti itu. Maknanya seperti itu ya. Jadi memang tadi sudah disebutkan di awal, tapi mungkin untuk memperjelas lagi Pak, bahwa ada di dalam Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Oke. Tentunya Vio juga mewakili Tribuners nih Pak. Jadi memang kalau yang Vio pertanyakan itu pasti mewakili Tribuners juga nih Pak ya. Kalau Anda sendiri melihat pledoi yang sudah dibacakan oleh Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, seperti tema kita hari ini kan memfokuskan pada Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Itu seperti apa Pak tanggapan dari jaksa, misalnya simulasi jaksa nih ya Pak pada hari ini? Silakan Pak. Kalau karena saya akademisi karena saya akademisi, saya melihat ya pledoi dari Verdi Sambo ya sama seperti pledoi yang dilakukan oleh atau yang dibacakan oleh terdakwa lainnya. Tidak hanya pada kasus Verdi Sambo aja, tapi kasus-kasus yang lainnya juga sama. Itu saya kemarin sempat menyimak sedikit. Verdi Sambo di dalam pembelaannya, dalam pledoinya mengatakan bahwa dia sudah mengabdi 28 tahun ya, 28 tahun di Polri. Bagi Polri ya. Lalu dia penerima bintang jasa dari Presiden Republik Indonesia, ya. Itu dia masukkan semua ke dalam pledoinya. Dia masukkan semua. Lalu terkait penghargaannya ya terkait Pak? dengan penghargaannya, apa kelebihannya, kelebihan-kelebihan yang dia miliki apa, jasa-jasanya apa, apa yang sudah dilakukan, apa yang telah dilakukan. Jadi hampir kalau saya sama semua pledoi dengan yang lain, yang kasus yang tidak hanya Verdi Sambo tapi juga kasus-kasus yang lain. Dia lebih kepada
menyuarakan gitu ya kelebihan-kelebihannya apa sih, apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dia buat, kinerjanya seperti apa selama ini dan lain-lain sebagainya, kehidupan pribadinya juga itu semua dimasukkan di dalam nota pembelaan atau pledoi. Tapi kan itu bagi aparat sipil ya Pak. Tapi semua. Kalau Putri Chandrawati gimana Pak? Kalau Putri Chandrawati kan itu mohon maaf mungkin dia ibu rumah tangga ya Pak ya. Dia pernah menyampaikan di dalam pledoinya bahwa dia memiliki 3 anak ya yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, khususnya ibunya. Jadi tentu itu akan menjadi bahan pertimbangan juga oleh majelis hakim. Ya, mungkin itu dijadikan bahan pertimbangan untuk hal-hal yang meringankan mungkin atau bagaimana. Ya, itu seperti itu memang pledoi ya. Jadi pledoi itu adalah sebenarnya pembelaannya, nota pembelaan. Ya, betul. Kita bagaimana cara kita untuk membela diri sebenarnya. Jadi harus mengingat apa yang sudah dilakukan, hal-hal baik. Apa yang dilakukan, apa yang sudah kita lakukan dan lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya isi pledoi sebenarnya seperti itu. Tapi ada beberapa poin sih Pak yang Vio udah runutkan gitu ya. Jadi ada beberapa poin sesuai dengan pledoi Ferdy Sambo, mungkin juga bisa kita bacakan kesempatan kali ini dan juga meminta bagaimana sih tanggapan Pak Ivan terkait hal ini. Seperti misalnya poin pertamanya, Sambo mengakui telah merancang skenario palsu. Ada pernyataan yang seperti itu dan bunyinya seperti ini, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Jadi memang ada pengakuan yang mesti disampaikan juga ya Pak? Iya. Karena dia kan terakhir dari alat bukti itu kan keterangan terdakwa. Dia kan sempat dimintai keterangan keterangannya pada saat persidangan kan, dan dia secara tidak langsung mengakui bahwa dia yang menyusun skenario di Duren 3 itu. Ya, itu juga saya baca di berita-berita online bahwa dia mengakui setelah merancang skenario palsu itu. Tetapi di satu sisi juga kemarin bahwa yang memberatkan itu di dalam surat tuntutannya Ferdy Sambo bahwa dia tidak mengakui perbuatannya. Iya betul. Jadi agak bingung juga ya Pak. Iya, itulah harusnya dibutuhkan pembuktian yang lebih ini, dan ditambah satu lagi keyakinan hakim. Jadi hakim harus yakin bahwa memang benar Sambo ini adalah pelakunya atau tidak. Apakah dia memang yang benar-benar merancang peristiwa pidana itu yang di Duren 3 di Duren 3 atau tidak. Tapi ada juga Pak statement selanjutnya bahwa ternyata Ferdy Sambo mengaku tidak ada rencana pembunuhan. Jadi pernyataannya bunyinya kayak gini, sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi. Jadi kan gimana ya, sebenarnya agak kontra juga. Awalnya mengaku merancang skenario palsu, kemudian mengaku juga tidak ada rencana pembunuhan. Gimana ya Pak? Ya, dia kan mengaku tidak, di satu sisi dia mengaku bahwa dia yang merancang, tapi di satu sisi kan dia juga mengaku bahwa kejadian itu terjadi begitu cepat. Tidak ada rencana. Tidak ada rencana. Padahal kan sebenarnya dari keterangan-keterangan terdakwa bahwa keterangan terdakwa yang lain juga lebih kepada sebenarnya tidak ada aksi pelecehan seksual yang dilakukan. Ya, kalau saya lihat saya baca saya simak, tidak ada katanya. Jadi itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan ditambah keyakinan hakim apakah memang benar keterangan yang diberikan oleh Ferdy Sambo ini salah, bohong atau bagaimana? Karena banyak saksi juga yang melihat kan, saksi juga yang melihat, karena saksi kan itu adalah orang yang melihat dan yang merasakan atau mengalami. Jadi hingga saat ini memang belum ada motif yang benarnya ya Pak yang diketahui gitu. Iya. Karena kan maksudnya asumsinya hanya karena adanya pelecehan makanya terjadi seperti hal ini. Ini seperti terjadi gitu. Iya.
Jadi dia mendapatkan informasi dari istrinya ya, bahwa mohon maaf Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual ya. Itu yang harus didalami sebenarnya. Betul. Harus didalami apakah memang benar terjadi atau tidak. Nah, itulah tugas dari jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsurnya itu berdasarkan dari alat bukti dan barang bukti yang ada. Yang sudah saya sebutkan tadi. Iya. Oke. Sebenarnya ada juga kalau dari pledoi Putri Chandrawati, kalau nggak salah ada bunyi kayak gini, salahkah katanya jujur dengan suami sendiri kayak gitu ya? Iya. Ada ya. Sempat dengar nggak Pak? Atau baca mungkin? Kalau itu saya tidak terlalu mengikuti yang itu, saya tidak terlalu mendengar apakah salahkah saya jujur sama suami saya ya. Tetapi yang jelas ya alat bukti sudah cukup, barang bukti juga sudah cukup, dan yang paling penting adalah keyakinan hakim itu sendiri apakah memang benar si Ferdy Sambo ini adalah otak atau dalang dari pembunuhan Brigadir Joshua ini, pembunuhan berencana ini atau tidak. Seperti itu. Kan dilihat dari rentetan peristiwa pidananya ya. Jadi seperti itu. Ini masih ada beberapa poin lagi Pak yang menjadi highlight gitu dari pledoi Pak Ferdy Sambo. Apakah masih perlu dibacakan? Boleh. Boleh ya Pak, karena ini agak penting juga. Karena ada statement bahwa seluruh fakta diklaim Sambo sudah disajikan. Jadi pernyataannya Pak Sambo itu kayak gini, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf untuk mengungkap skenario tidak benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan, kata Ferdy Sambo. Jadi katanya Ferdy Sambo sudah mengklaim semua fakta dan bahkan mendorong saksi untuk menjelaskan bahwa tidak benar gitu. Itu kan klaim dari dia ya. Iya betul. Itu kan klaim dari dia. Tentu makanya itu hal yang memberatkan kemarin dalam tuntutan Ferdy Sambo itu adalah dia tidak kooperatif dalam memberikan keterangannya. Berubah-berubah kan. Iya, selain tidak kooperatif. Iya, dia tidak kooperatif, lalu dia tidak mengakui perbuatannya. Dia mengatakan bahwa ada kemarin sempat saya nonton pada saat memberikan keterangan ahli bahwa makna kata hajar. Ya betul. Itu yang menjadi highlight juga Pak. Iya. Dia kan memberikan instruksi kepada Richard ya, Richard Eliezer bahwa hajar Chad. Ya, hajar Chad. Hajar Chad. Kamu hajar Chad gitu ya. Kamu hajar Chad. Itulah mungkin yang dimaknai hajar itu bunuh mungkin ya, mungkin kita nggak bisa ini ya, karena kan makna kata hajar itu kan umum sekali Mbak. Agak luas ya. Iya. luas. Makna hajar kan bisa kita pukul orang, bisa kita bunuh orang, ya. Atau misalnya kita lagi kumpul-kumpul sama teman, lagi makan, lagi minum, hajar bro, hajar. Iya. Makan. Seperti itu dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi tapi dalam kamus besar itu kan ya maknanya bukan untuk membunuh sebenarnya ya. Tapi mungkin saya mohon maaf ya, karena saya akademisi, jadi saya hanya memberikan pandangan pribadi saya saja ya. Pandangan pribadi saya saja. Khawatir nanti terlalu meluas ya, terlalu meluas. Jadi itu tadi Mbak, bahwa karena adanya instruksi ya, instruksi dari Ferdy Sambo kepada Eliezer. Katanya Ferdy Sambo bersikuku bila ucapan kepada Baradae saat itu hajar sebenarnya disalahartikan begitu. Iya, itu menurut informasi dari Ferdy Sambo ya. Tapi berbeda lagi dengan Richard Eliezer gitu. Karena yang sudah Vio rangkum di sini katanya diketahui pembelaan Ferdy Sambo tersebut berbeda dengan keterangan Baradae kan? Kan Baradae menyatakan karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, teriak juga, dia mengatakan kepada saya untuk, woi kau tembak gitu kan, kau tembak cepat. Jadi kan
agak kontradiktif gitu. Satu mengatakan hajar, ya, terus kalau dari memang menembak sudut pandang itulah Eliezer, makanya yang harus dibuktikan karena sudah ada keterangan dari Richard Eliezer. Dia kan juga sebagai justice kolaborator betul, dia sebagai pelaku dan dia juga sebagai orang yang mengungkap betul kebenaran dari tindak pidana yang terjadi di Duren 3 itu. Seperti itu Mbak. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana putusannya, karena kemarin kan tuntutannya sempat Eliezer itu kan 12 tahun ya. Di samping dia sebagai sebagai justice kolaborator, mungkin ada yang bukan mungkin ya, banyak yang beranggapan bahwa terlalu berat hukumannya bagi Eliezer karena dia justice kolaborator. Tapi itu kan masih dalam tahap penuntutan, belum tahap resmi putusan gitu. Belum tahap putusan. Jadi ya kita tunggu saja apakah Ferdy Sambo ini hukumannya, putusan hukumannya itu sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum, yaitu seumur hidup, atau mungkin malah bisa berat mungkin hukuman mati. Karena hukuman paling beratnya itu di dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana itu adalah hukuman mati. Jadi itu yang paling beratnya, paling maksimal sekali itu hukuman mati. Oke. Jadi kalau misalnya boleh istilahnya diperingkatkan gitu ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup. Gitu. Seumur hidup. Kemudian dibawanya lagi maksimal 20 tahun penjara, Pak? Iya, maksimal. Jadi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 itu ada jenis-jenis sanksi ya. Ada jenis sanksi pidana dan ada jenis sanksi tindakan. Jenis sanksi pidana itu terbagi lagi atas dua. Ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok itu ada pidana mati, pidana kurungan, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana mati itu dieksekusi oleh algojo yang ditugaskan Kalau pidana penjara itu dibagi lagi atas dua, ada pidana penjara seumur hidup dan ada pidana penjara dalam kurun waktu tertentu maksimal sekali itu diancamkan secara alternatif 20 tahun. Nah, kalau pidana kurungan itu mulai dari 1 tahun mulai dari 1 hari sampai dengan 1 tahun 4 bulan pidana kurungan. Lalu ada pidana denda dan pidana tutupan. Ada juga pidana tambahan. Pidana tambahan itu salah satunya adalah pencabutan hak-hak tertentu, baik itu hak memilih, misalnya hak-hak politik hak-hak politik, hak memilih, hak dipilih, hak untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dan lain-lain sebagainya. Itu jika memang terlibat dalam satu kasus gitu ya, maka akan berlaku hukuman seperti itu. Tapi Pak, mungkin lebih lanjut kita akan membahas tentang pledoi yang dibahas oleh Ferdy Sambo. Tapi maaf kalau keliru ya Pak, mungkin Bapak juga ada mendengar atau juga bahkan membaca di kanal berita mungkin ada statement bahwa Ferdy Sambo sempat mengatakan, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Memang benar ada Pak? Iya, saya sempat menyimak bahwa dia menyesali perbuatannya dia menyesali perbuatannya, tetapi kan nantilah kita lihat bagaimana dari putusan majelis hakim itu sendiri ya. Tapi mungkin kalimat yang dibacakan ini adalah menyesal dan siap bertanggung jawab ini bagaimana mungkin untuk memengaruhi psikologis hakim ya? Mungkin bisa jadi kan Pak? Bisa jadi Mbak, bisa jadi karena dia sudah menyesali gitu. Sudah menyesali. Dan mungkin nanti tinggal majelis hakim yang menentukan ya? Iya, menentukan di samping adanya alat bukti, 5 alat bukti itu ya, kan minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ya. Minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kalau sudah itu dan ditambah 1 keyakinan hakim ya, ditambah 1 keyakinan hakim. Kalau sudah hakim sudah berkeyakinan bahwa memang Ferdy Sambo lah yang merancang dan sebagainya, kita tunggu saja nanti putusannya. Tapi keyakinan hakim itu sebenarnya muncul atas fakta-fakta yang diungkap saja, Pak? Iya.
Itu kan berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan ya, baik itu dari keterangan saksi ya yang ada di situ, keterangan ahli ya, itu karena keterangan ahli itu kan juga salah satu yang berpengaruh juga ya, berpengaruh juga. Adanya juga bukti surat ya, misalnya ada surat petunjuk ya, petunjuknya bisa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa ya, dan juga ada alat bukti yang kelima itu adalah keterangan terdakwa. Kalau memang dia sudah mengakui perbuatannya dan sudah menyesali, kenapa tidak ya? Makanya kita tunggu dari putusan hakim itu sendiri bagaimana. Apakah dia menguatkan tuntutan dari jaksa atau makin malah mengurangi ya, berkurang, atau mungkin malah memperberat dengan hukuman mati. Tapi apakah ini tidak bisa diprediksi, Pak? Kita tidak bisa prediksi juga, Mbak, karena itu dari tergantung majelis hakim itu sendiri. Oke. Tapi dari pledoi yang sudah dibacakan oleh Ferdy Sambo, dan juga mungkin ada beberapa poin yang tadi Vio sudah bacakan gitu ya Pak, apakah kalau dari sudut pandang Bapak ya, melihat hal ini, mewakili mungkin akademisi dan juga simulasi jaksa tadi Pak, apakah ada keringanan atau malah diberatkan Pak Ferdy Sambonya atas pledoinya ya Pak, yang sudah dibacakan? Tergantung dari majelis hakim, Mbak. Oh, hanya itu yang bisa jawab ya, Pak? Iya, kan tergantung dari keyakinan dari majelis hakim itu sendiri. Walaupun misalnya pledoinya sudah disusun, dia sudah mengakui dan menyesali perbuatannya, tetapi karena ini kan menghilangkan nyawa orang ya, tentu tidak bisa kembali lagi si Joshua itu ya kan. Udah bisa nggak hidup, nggak bisa hidup lagi. Jadi tergantunglah, karena sudah ada alat bukti juga, sudah ada barang bukti itu yang menguatkan. Dan kita lihat nanti bagaimana putusannya ya, kita lihat nanti bagaimana. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Tapi mungkin selain itu pledoi dari Ferdy Sambo yang tadi sudah kita bacakan dan sudah ditelaah juga oleh Bapak, tentu saja seperti tema kita hari ini bahwa ada juga pledoi dari Putri Chandrawati Pak. Jadi Vio udah siapkan beberapa poin juga nih. Seperti misalnya yang pertama, Putri Chandrawati mengklaim dirinya merupakan korban kekerasan seksual dengan bunyi, "Saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua," ujar Putri Chandrawati. Jadi maksudnya untuk membuktikan hal ini memang masih menjadi PR besar gitu ya. Apakah memang betul terjadi seperti ini atau gimana? Ya, sebenarnya ya kemarin kan dia mengatakan bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual. Lalu ada yang berpendapat bahwa kalau menjadi korban kekerasan seksual, mana buktinya? Karena itu kan harus dibuktikan. Ya, dibuktikan mulai dari visum. Ya. Nah, kemarin sempat ditanyakan itu, kalau memang jadi korban kekerasan seksual, mana buktinya? Sempat kan ditanyakan kepada Ferdy Sambo juga ya, apa buktinya bahwa dia melakukan kekerasan seksual. Lalu Ferdy Sambo kan sempat menjawab bahwa saya percaya istri saya 100%, bahkan 1000%. Dia mengatakan itu kan. Tapi kan tidak serta-merta juga bahwa harus, karena dia aparat penegak hukum, harusnya kan dia bisa membuktikan perkataan istrinya itu, harusnya ya, kalau saya pribadi ya. Dan juga pasti yang lain juga pasti bertanya-tanya, bilang buktinya apa menjadi korban kekerasan seksual. Kalau memang menjadi kekerasan seksual ya visum lah. Hingga saat ini kan belum ada. Gitu. Sampai saat ini kan katanya belum ada ya hasil visumnya, karena dia hanya menerima laporan dari istrinya bahwa dia menjadi korban kekerasan seksual karena dia sangat cinta sama istrinya kan. Dia jadi sepercaya itu ya gitu Pak? Iya, sangat percaya itu. Jadi memang kalau orang sudah cinta banget kan, sudah cinta mati kan ya seperti itulah. Tapi kan itu kan hanya pernyataan Pak. Kita nggak tahu juga kebenarannya. Gitu. Faktanya kan kita juga tidak tahu seperti bagaimana, karena yang mengalami sendiri itu adalah Ibu Putri Chandrawati, dan harusnya kalau memang ini ya ada visum gitu. Iya, hasil visumnya memang ya harus, karena memang kan harus dibuktikan dengan hasil visum. Seperti itu, apakah dia memang menjadi korban pemerkosaan atau tidak. Seperti itu, Mbak. Tapi Pak, ini kan sudah ada dari pledoi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian kita beralih lagi nih sedikit ya ke Barada Richard Eliezer Pak. Bahwa ada statement yang dikatakan Baradae menilai kejujurannya justru diberi tuntutan 12 tahun penjara.
Anda menilai hal ini seperti apa, Pak? Bahwa sudah menjadi justice collaborator, tapi malah dituntut 12 tahun penjara. Iya, itu kan justice collaborator kan sebenarnya itu kan orang yang mengungkap, ya, orang yang mengungkap peristiwa pidana, ya, orang yang mengungkap tidak hanya peristiwa pidana, tapi yang lainnya juga. Jadi orang yang mengungkapkan peristiwa itu. Jadi dan justice collaborator itu kan harusnya dia itu kan dilindungi ya, menurut undang-undang itu ya dia dilindungi seperti yang kita biasa lihat di televisi bahwa setiap dia datang kan harus didampingi dengan tim dari LPSK ya, sebagai perlindungan bahwa dialah orang yang mengungkapkan kasus itu ya. Harusnya ya itu kemarin juga ada anggapan bahwa dia sebagai justice collaborator, tapi hukumannya 12 tahun. Ya itu kan ranahnya dari dari jaksa penuntut umum ya. Betul, ranahnya memberikan penuntutan 12 tahun ya. Tapi tetap lagi kita menunggu putusan dari majelis hakim itu apakah memang mengikuti surat tuntutan dari jaksa penuntut umum itu ya itu 12 tahun atau tidak. Walaupun dia justice collaborator karena itulah tadi karena dia justice collaborator. Ada yang beranggapan bahwa terlalu berat ini 12 tahun. Betul. Bahkan LPSK itu juga agak kurang setuju ya Pak? Iya. Ya, saya baca juga itu katanya seperti itu. Jadi kita lihat aja karena ini kan masih sebatas penuntutan, Mbak ya. Betul, ya. Penuntutan yang berhak memutuskan itu adalah majelis hakim. Nanti kita lihat bagaimana putusannya. Saya juga sebenarnya tidak sabar lagi lihat ini putusannya bagaimana ini. Tapi sebelum itu kita harus menunggu replik dulu. Kemudian duplik ya Pak? Iya, lalu putusan. Sudah tidak lama lagi, 3 kali persidangan lagi, insya Allah sudah putus. Nah Pak, kita berbicara tentang replik, duplik, kemudian putusan nih Pak. Tapi sebelum terlalu jauh, tadi Vio lupa menanyakan juga Pak. Pastinya Tribuners juga pada penasaran ini, penasaran juga Pak ya, bahwa apakah memang ada pakemnya jadwal atau sidang pledoi ini 1 minggu atau tergantung kasusnya Pak? Tergantung dari kesepakatan antara majelis hakim dan jaksa ya. Bisa sampai 1 minggu, bisa sampai 2 minggu ya, tergantung dari kesiapan penuntut umum dan juga karena kan yang ini kan setelah penuntutan ini kan replik ya, jawaban dari jaksa yang harus disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, kita lihat apakah ditunda 1 minggu atau 2 minggu ya, nanti kita lihat setelah itu nanti ada dijalankan sidang replik, setelah itu duplik jawaban atas replik dari si terdakwa jaksa ya. Ya, jadi replik itu kan jawaban atas pledoi dari terdakwa ya. Replik ya. Replik itu jawaban jaksa atas pembelaan dari si terdakwa. Kalau duplik itu jawaban atas jawaban terdakwa atas replik dari si jaksa penuntut umum itu. Setelah itu masuklah ke putusan. Jadi let's make it clear Pak Ivan. Jadi secara sederhana replik ini adalah bagaimana JPU mungkin ya, jaksa penuntut umum memberi tanggapan atas pledoi, begitu ya? Iya, benar. Kemudian kalau untuk duplik adalah bagaimana jawaban terdakwa atau penasihat hukumnya mewakili atas tanggapan dari jaksa tadi yang replik ini. Setelah jadi itu putusan. Jadi sudah cukup jelas ya bagi Tribuners ini. Tentunya kalau misalnya ada yang mempertanyakan boleh langsung menghubungi Pak Ivan. Gimana Pak? Siap nggak Pak dihubungi langsung? Insya Allah. Siap Pak. Sebagai closing statement Pak Ivan, terkait kasus ini atau juga mungkin sebagai informasi, edukasi juga bagi Tribuners, bagaimana menanggapi hal ini? Apakah diam duduk menunggu saja atau bagaimana Pak? Ya, karena ini kan sudah masuk dalam pledoi ya, sisa replik, duplik, dan putusan ya. Nah, kita tunggu saja. Putusan dari majelis hakim seperti apa? Apakah seperti yang saya kemukakan tadi bisa meringankan, mengurangi atau memberatkan, atau mungkin malah menguatkan putusan sesuai dengan tuntutan dari jaksa? Ya kita lihat nanti bagaimana. Kita harapnya sidangnya berjalan lancar ya. Adil juga ya Pak? Adil ya. Dan mudah-mudahan aparat penegak hukum kita ini
berintegritas lah. Betul. Ya, yang paling penting itu sih, Pak. Ya, untuk menjaga tingkat kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang inilah menjadi masalah, gitu. Ya. Menjadi masalah baru gitu maksudnya, menjadi Pak. masalah baru, betul. Oke, jadi memang pesan Pak Ivan ini adalah bagaimana Tribuners menantikan saja bagaimana hasil putusan dari majelis hakim atas kasus ini. Kemudian semoga tidak ada masalah baru yang muncul sehingga kepercayaan publik ini tidak semakin turun ya, Pak. Malah semakin naik. Malah semakin naik. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan atas waktunya, sudah berbagi banyak. Terima kasih Tribun Timur. Sudah berbagi banyak kepada Tribuners, Pak. Sehat dan sukses selalu, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program ngobrol virtual lainnya serta program Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili Pak Ivan sebagai narasumber kita pada hari ini dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.